Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar tentang React Native ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang apa kemarin? Get ya. Get itu ngambil data ya dari sebuah layanan yang menyediakan REST API datanya. Nah, sekarang kita ingin belajar nih bagaimana cara menambahkan datanya. Kalau kemarin kita hanya mengambil data, menampilkan, sekarang kita akan belajar menambahkan datanya. Nah, untuk REST API-nya saya punya sebuah situs yang cukup membantu teman-teman ya. Jadi kita pakai yang namanya gores.co.in. Nah, kalau ini berarti India ya. Kalau teman-teman pasti sudah tidak asing dengan logat India. Nah, tanpa basa-basi kita akan coba menambahkan data. Nah, kalau untuk menambahkan data pada di konsep networking di React Native itu pakai yang namanya POST. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan endpoint yaitu ini ya, user. Nah, di sini ada post nih. Dengan caranya adalah membuat create a new user atau menambahkan user baru. Nah, jadi kita akan nambahin user baru. Jadi nanti kita akan lihat datanya akan tampil nih 1520. Jadi kita nanti tambahkan lagi datanya apakah di situs gores.co.in ini datanya bertambah atau tidak. Oke, agar lebih cepat ya, kita akan coba pakai endpoint ini. Kita coba login dulu ya. Login ini untuk apa? Login ini untuk mendapatkan tokennya ya. Jadi untuk keamanan itu kita butuh yang namanya token. Oke, kita login dengan Google saja, nggak apa-apa. Oke, saya pakai email ini aja. Oke, ya, email ini untuk dapatkan akses tokennya. Nah, ini akses tokennya. Teman-teman boleh pakai ini atau pakai yang lain, silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi saya pakai ini. Oke, silahkan untuk latihan kita buka Expo snack.expo.io seperti biasa. Jadi teman-teman gak usah setup React Native, kita bisa langsung coba-coba belajar React Native langsung dengan cloud-nya si Expo ini. Nah, oke, kita akan muncul halaman seperti ini. Siapkan kopi ataupun teh karena ini mungkin cukup panjang ya. Oke, saya akan hapus dulu dari card sini ya. Saya ke sini saya hapus, lalu ini juga saya hapus. Oke, saya hapus nih ya. Lalu di sini di paragrafnya juga saya hapus. Lalu justify kontennya saya hapus dan backgroundnya juga saya hapus. Oke, tambahkan margin 15. Ya, marginnya 15 saja cukup. Oke, di sini kita sudah punya ini. Lalu saya tambahkan use stat ya. Oke, saya tambahkan use stat. Oke, nice. Nah, setelah meng use stat, ini kan tadi tujuannya untuk menampung data ya. Teman-teman pasti udah paham. Nah, sekarang untuk input datanya kita butuh sebuah inputan. Ya, inputannya mungkin kita akan pakai text input saja. Text input. Nah, ini sama satu apa lagi ya? Cukup aja ya. Mau ya. Untuk buttonnya saya pakai touchable opacity ya. Touchable opacity. Nah, untuk ngekliknya. Oke, sekarang sudah saya tambahkan komponen text input, tambahkan touchable opacity sama use stat-nya. Jadi, sekarang saya akan tampung dulu ya datanya dalam bentuk stat ya. Jadi cons data. Nah, datanya apa yang akan kita tambahkan? Kalau kita cek dari situs gores.co.in ini, data yang akan kita tambahkan, ya coba saya buka ya. Gores.co.in. Nah, kalau kita lihat parameternya di sini ya untuk menambahkan user itu kalau kita cek di sini create user, data yang ditambahkan adalah name, gender, email dan status ya. Name, gender, email, status. Oke. Jadi kita buat const ya. Oke, user aja ya. User lalu set user. Oke. Di sini adalah use stat. Oke. Oke, ya seperti ini. Oke. Jadi di sini karena multiple stat, jadi saya akan masukkan semuanya dalam satu objek yaitu user. Tadi ada name ya. Ini. Ya, name terus apa tadi? Gender.
Oke, lalu email dan tentunya apa tadi? Tadi adalah status. Oke, status. Ya. Jadi secara defaultnya saya akan kosongkan saja, jadi value-nya kosong. Nah, sekarang saya akan butuh text input ya. Jadi saya akan masukkan text input. Oke. Saya berikan placeholder ya. Jadi inputnya adalah name. Gini ya, jadi muncul name nih. Kalau teman-teman klik ini ada inputan name gitu. Nah, sekarang biar cakep itu saya kasih style. Stylenya mungkin height ya, height-nya 60 kali atau 40 ya, 40 aja ya, 40. Lalu border ya, border width-nya mungkin 1 ya. Lalu color-nya saya pakai warna grey gini ya. Sip, mantap ya. Lalu saya kasih padding lah. Oke, mantap ya, seperti ini. Oke, saya sudah punya input. Nah, ini stylenya karena biar bisa digunakan berkali-kali ya, saya cut ya. Jadikan style di sini. Input. Oke, jadi saya punya style baru input. Nanti tinggal pilih styles dot input ya. Mantap. Nah, sip. Jadi kita tinggal kepas saja. Kopas ya. Name. Sorry, ini kayaknya kurang space ya. Jadi saya kasih margin aja ya. Margin. Vertikal aja 5. Oke, keren ya. Jadi name, gender, email, dan status ya. Status. Nah, jadi ada 4 inputan di sini. Lalu saya tambahkan satu touchable velocity ya. Nah, tutup ya. Touchable velocity ini untuk buttonnya. Oke. Mantap seperti ini ya. Jadi saya tambahkan teks ya. Simpan. Oke, simpan ini. Nanti kita klik buttonnya simpan gitu ya. Jadi untuk biar lebih cantik berarti saya kasih style. Warna aja ya, warna mungkin warna biru. Ya, seperti ini, lalu kasih padding 10. Oh, nice. Nah, ini mungkin biar lebih cantik saya kasih style dulu ya. Color white. Oke, kasih white biar cakep. Nah, ini biar rata tengah saya pakai text align ya. Saya kasih center. Nah, segini aja cukup ya. Nanti ketika nanti datanya di input, nah saya simpan, nanti datanya akan masuk di sini ya. Jadi ada list data baru ya di sini ya. Jadi menandakan bahwa datanya berhasil ditambahkan. Oke, sekarang sudah. Nah, sekarang ini biar bisa menghandle inputan, jadi nanti data yang diinputkan di sini bisa masuk ke sini. Gimana caranya? Jadi kita butuh yang namanya sebuah function ya. Functionnya apa? Function untuk melakukan onceng ya. Onceng. Nah, ini kan ada onceng, berarti kalau karena teks jadi kita butuh onceng teks saja. Oke, ya onceng teksnya adalah in value ya.
jadi set nah saya butuh satu function nih, function untuk ini. Berarti saya butuh konstan apa namanya nih? Namanya ya on change name ya, karena untuk memasukkan nama, jadi parameternya adalah value ya. Jadi sini. Nah, jadi karena saya akan membuat data yang ketika dimasukkan di text input bisa masuk ke dalam ini, jadi saya butuh onChange ya. OnChange ini akan membuat value-nya akan tersimpan di state. Nah, oleh karena itu, karena di sini udah ada set user ya, ketika ada onChange ya, sekarang kita buat set user dalam kurung, karena user ini memiliki multiple state ya, jadi caranya adalah kita buat objek seperti ini ya, lalu titik 3 seperti biasa ya, itu user. Nah, user kita pilih apa yang kita rubah. Nah, sekarang karena nama berarti name ya, name-nya adalah value. Oke, sekarang seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan di sini ya value-nya ya, di text input. Oke, jadi saya tambahkan value oh mana sih? Nah, si value ini akan saya simpan di onChange ya, onChange name ya. Jadi onChange name dia nembak parameter value, jadi saya tambahkan value. Oke, seperti ini saya prettier ya, jadi biar teman-teman bisa enak lihatnya text input. Nah, di sini jadi onChange text value, onChange name value. Jadi ketika saya inputkan data nanti bisa harusnya nih, coba Jaka, yes bisa. Nah, karena ini udah jadi, kita tinggal duplicate this ya, duplicate. Oke, 4 ya, karena ada 4 ya. Oke, onChange name ya, sekarang gender, terus email, terus status ya, status. Oke, sekarang ini udah name udah, berarti tinggal gender ya, gender, email, dan ini adalah status. Status. Oke, 4 ini sudah saya masukkan, jadi tinggal di copy saja di sini, paste ya, paste. Nah, saya perhatikan biar enak bacanya. Nah, di sini bedanya kalau ini onChange name, nah ini harus disesuaikan juga kan gender, email, dan status. Jadi onChange gender, mana gender? Nah, gender ini onChange email, Oke, dan ini onChange status. Oke, jadi semuanya coba teman-teman coba masukkan data bisa ya. Oke, karena kalau tanpa onChange tag, nih contohnya ya, saya cut gitu ya. Jadi kita nggak bisa masukkan data nih, bisa, tapi datanya nggak simpan di sini, nggak simpan di state user ya. Jadi datanya tidak terlampung. Oleh karena itu kita butuh yang namanya onChange text ya. Jadi ketika ada perubahan data, maka datanya akan terset user atau tersimpan dalam state kita. Oke, datanya sudah tampung. Nah, sekarang kita sudah punya touchable opacity, yaitu biar ini bisa menyimpan itu bagaimana. Oke. Jadi untuk menyimpan ini saya butuh sebuah function ya. Nah, functionnya apa? Functionnya kita bisa pakai yang namanya save data saja ya. Jadi constant ya. Nah, namanya save data ini ya. Oke. Nah, jadi si save data ini akan kita gunakan ya. Sebagai contoh saya akan gunakan ini. Nah, jadi saya buat console.log ya. Klik.
Oke, save datanya akan saya coba di sini di touchable apa seperti on press ya, press. Nanti kita panggil fungsi yang telah kita buat yaitu save data. Save data. Nah, save datanya kita klik coba bisa nggak ya? Nah, klik ya. Jadi ketika klik, ini kliknya 2 kali gitu ya. Jadi ini sudah bisa bekerja. Oke, sekarang kita berarti tinggal bagaimana data-data yang telah tertampung di sini bisa terkirim ke sini. Nah, kalau kita cek kita udah punya API token, lalu untuk URL-nya adalah endpoint-nya adalah ini ya. Oke, saya akan buat fungsi save datanya akan saya ganti ya. Caranya adalah kita akan melakukan fetching ya, fetching data untuk melakukan post. Oleh karena itu saya butuh setting header. Nah, kalau di sini status formatnya yang diizinkan adalah kalau kita baca di sini ada application JSON ya. Jadi kita harus sesuaikan formatnya. Jadi saya bukan buat header ya. Apa ya? Header ya, farming header. Nah, namanya header saja gini. Misalnya adalah new headers ya. Jadi saya akan buat header baru. Header baru ini fungsinya untuk menampung ya. Jadi akan menampung data format header yang diizinkan oleh si REST API gitu ya. Jadi kemudian my headers dot ya dot apa dot saya tambahkan append ya append. Terus dari sini di dalamnya pertama adalah authority. Nah, si REST API ini ternyata dia membutuhkan otorisasi ya. Oleh otorisasi itu dia itu bentuknya adalah bearer token ya. Jadi seperti ini. Nah, bearer tokennya ada dari kita tambahkan dari sini. Saya copy bearer tokennya ya. Jadi saya bearer spasi tokennya. Gini ya. Jadi saya udah punya header, saya tambahkan header 1 untuk menambahkan apa namanya nih, bearer token atau otorisasi gitu ya. Jadi REST API ini hanya bisa diakses ketika kita memiliki kode token. Nah, biasanya kalau teman-teman developer dari backend dia akan generate dengan menggunakan JWT ya. Jadi muncul kode-kode seperti ini. Ini apa nih warningnya? Var ya, var. Oke, nggak apa-apa seperti ini. Lalu saya tambahkan content type-nya yang belum ya, my headers dot append ya. Append-nya apa? Append content type, ya. Formatnya yang diizinkan adalah JSON. Jadi saya butuh application JSON. Oke, mantap ya. Jadi seperti ini, bearernya sudah, application JSON-nya sudah. Nah, sekarang saya butuh datanya. Datanya yang akan dikirimkan ya. Oke, dari headernya, formatnya sudah, tokennya sudah kita ambil. Jadi kita tinggal fetch saja. Nah, nge-fetch, lalu masukkan URL endpoint-nya. Kalau kita cek, URL endpoint-nya adalah ini. Ya. Copy ya. Ini kan benar ya, user create user. Nah, Gores coin ya benar. Jadi saya tambahkan fetch mana. Jadi di fetch dulu lalu masukkan URL-nya ya, URL endpoint-nya maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, ketika di fetch itu dia butuh yang namanya endpoint. Nah, endpoint itu untuk mengirimkan datanya ya. Jadi URL REST API-nya. Lalu saya kasih koma gitu. Lalu saya kasih kurung buka kurung tutup. Nah, di sini kita harus tahu bahwa untuk mengirimkan data create user itu metodenya adalah post ya. Sini post gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan metodenya. Metodenya adalah apa? Post ya. Post post itu untuk ngirim ya, ngirim data. Lalu untuk headersnya adalah kita sudah setting tadi my headers. Ini ya sudah setting my headers ya. Nah, sekarang kita butuh
datanya, jadi dimasukkan di dalam body ya. Parameter body itu isinya adalah JSON ya, .stringify ya. Jadi formatnya kita butuh JSON. Nah, sekarang datanya adalah name. Oke. Name itu dari mana? Dari sini. Ya, data yang udah tersimpan di sini itu user.name gitu ya. Di mana tadi? Mana tadi, guys? Sudah panjang ternyata ya. User.name gitu ya. Lalu email, gender ya. Gender di user.gender. Lalu email itu user.email. Dan terakhir adalah status ya, status seperti user.status. Oke, kita udah punya menampung datanya seperti ini ya. Oke, di sini udah nge-fetch. Nah, sekarang kita tampung ya. Then ini untuk ngecek responsnya. Oke. Respon itu biasa kita gunakan untuk menampung hasil atau respon balik umpan dari si REST API. Biasanya apakah statusnya sukses ataupun error gitu. Biasanya seperti itu. Lalu saya akan tampilkan si respon ini di dalam bentuk teks, response.text ya, teks aja ya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu saya juga buat .then lagi ya. Jadi si resultnya saya tampilkan dalam konsol. Nah, console log itu untuk mengecek result. Nah, nanti console log muncul di sini. Oke, lalu saya tangkap errornya. Takutnya nanti pakai chat ya. Kalau untuk kita tahu errornya apa, kita bisa pakai chat ya. Error. Nah, error saya tampilkan errornya juga dalam bentuk log ya, console sorry nih kamu ya, kayak console.log ya, console.log, lognya saya tampilkan error ya, error. Nah, sekarang saya sudah punya sebuah function ya, functionnya save data ya, makanya save datanya kita panggil dengan cara on press di sini. Nah, biar tahu bahwa ini bisa memproses, nah kita buat dulu tambah lagi sebuah state yaitu loading ya, loading set loading ini. Nah, tujuannya adalah agar ketika button diklik itu kita tahu bahwa buttonnya itu bekerja atau tidak ya. Use state saya kasih default false. Nah, saya kasih default use state untuk loadingnya adalah false ya. Nah, sekarang di sini disimpan. Ketika diklik simpan nanti ada prosesnya. Ya, kayak loading ini buat apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada simpan. Jadi saya akan buat sebuah kondisional di sini ya. Loading. Loading, apakah sedang loading? Kalau dia sifatnya true, kalau maksud sedang diklik ya, berarti saya kasih teksnya adalah menyimpan. Oke, simpan, titik-titik gitu ya. Oke, di sini saya besarkan. Lalu jika telah selesai, dia hanya muncul tombol simpan. Nah, ini kan belum saya klik ya, jadi tombolnya ini. Lalu saya biar ini bisa berubah, simpan itu kita atur di sini saja ya. Ketika lakukan save data, kita rubah si loadingnya, set loadingnya jadi true. Loadingnya jadi true, gini. Nah, setelah berhasil melakukan fetch ya, jadi then responsnya sudah bisa atau resultnya juga bisa, kita bisa set loadingnya jadi false kembali. Nah, gini ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba testing ya, teman-teman ya. Kita akan masukkan data. Sekarang di sini terakhir ada sampai
1522 ya. Oke, kita akan coba masukkan Jennifer. Oke, Jennifer gmail.com lalu mail ya, mail, M-nya harus gede, mail, status aktif. Nah, seperti ini. Saya coba simpan. Nah, nih, simpan gitu ya. Tadi ada pergerakan sedikit gitu ya. Oke, kita coba lihat datanya masuk atau tidak. Nah, datanya udah masuk di sini 1524, nama, email, gender, dan status yang telah kita simpan ya dari sini. Oke. Dan misalnya female Jennifer ini ya, saya coba simpan kembali. Ini menyimpan. Oke, coba cek lagi. Nah, datanya masuk ya. Jadi si REST API ini telah berhasil menyimpan data ya. Oke, saya akan kasih sebuah ringkasan lagi untuk post data ini pada networking di React Native. Jadi kita membutuhkan useState. useState ini tujuannya untuk menampung data, yaitu data name, gender, email, status ya, sesuai dengan parameter yang dibutuhkan oleh endpoint ini, yaitu name, gender, email, dan status. Oke, setelah itu saya tampung dalam sebuah state, yaitu dalam sebuah objek ya seperti ini. Lalu saya juga punya fungsi untuk mengupdate data ini. Data ini berasal dari mana? Dari text input ini. Nah, text input ini biar dia bisa menyimpan, saya gunakan onChange text ya. Jadi saya buat tempat function di sini yang tujuannya untuk melakukan update data user berdasarkan objeknya ya. Jadi di sini datanya udah saya simpan. Ketika kita mengetikkan sebuah data, maka data ini juga akan terupdate. Lalu untuk menyimpan data, simpan, saya pakai touchable opacity. Ketika dilakukan on press, dia akan manggil fungsi save data. Save datanya ada di sini, yaitu melakukan save data. Dia setting headernya karena di sini dia butuh otorisasi ya. Kalau kita baca bearer token ini, tokennya didapat setelah kita lakukan login. Nah, di sini saya tambahkan bearer tokennya, lalu content type-nya adalah application JSON ya. Application JSON accept-nya. Lalu saya sesuaikan, lalu kita fetch. Fetch-nya adalah URL-nya, URL endpoint-nya yaitu ini ya. Ya, URL-nya, URL endpoint-nya atau ini. Lalu saya gunakan metode post, setting header-nya, lalu data-data ini, data name, gender, email, dan status dari state ini saya tampung, lalu saya kirimkan menggunakan metode post sehingga datanya masuk ke sini ya. Oke. Jadi gitu teman-teman, cara menggunakan post, networking post di React Native cukup mudah. Nah, saya langsung studi kasus dengan REST API asli dari gores.co.in ya. Silakan teman-teman coba saja mempraktekannya. Kalau bingung silahkan komentar saja pada kolom komentar, dan saya rasa untuk tutorial post data di React Native saya cukupkan. Sampai jumpa di tutorial tentang put atau edit data pada REST API. Oke, terima kasih, sampai jumpa di seri React Native selanjutnya.